Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai konsep strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas sehingga dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Materi selanjutnya mengenai strategi bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan tersebut merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Materi yang ketiga mengenai berbagai macam-macam ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ancaman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer sendiri dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Selanjutnya, ancaman di bidang non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer, dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer sendiri dapat berupa ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ekonomi, dan ancaman di bidang sosial budaya. Adapun materi yang terakhir mengenai partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa, baik yang datang dari dalam maupun luar, harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa. Upaya untuk mengatasi ancaman tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan TNI atau Polri saja, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tersirat telah menetapkan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara yang dapat kita lihat dalam pasal berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian dalam ayat 2 undang-undang tersebut juga dijelaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai anggota TNI, dan 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen negara yang mendapat pelatihan dasar kemiliteran adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Pada perguruan tinggi terdapat dalam organisasi resimen mahasiswa atau Menwa,
Sedangkan pada siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar militer seperti pramuka, paskibra, PMR, dan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara lain yang dapat dilakukan tanpa cara militer. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.